Hello, good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Denisa di sini. Kali ini Miss akan membawakan materi pelajaran bahasa Inggris tentang simple present tense. Oke, sebenarnya apa sih itu simple present tense? Sebelum masuk ke dalam materi, yuk siapkan alat tulis dan buku bahasa Inggrisnya. Untuk yang sudah menyiapkan buku LKS-nya, silahkan buka buku LKS-nya halaman 8. Sambil kalian membaca bukunya, Miss akan menjelaskan apa sih itu simple present tense itu. Simple present tense itu adalah sebuah bentuk kalimat yang umumnya digunakan untuk menyatakan fact atau fakta, habitual action atau kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang, general truth atau kebenaran umum, atau present, kejadian yang terjadi saat ini. Di dalam simple present tense itu ada 3 jenis rumus atau formula yang harus diperhatikan. Di gambar ada 3 jenis nih, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Mereka bertiga ini fungsinya ngapain aja sih? Untuk kalimat positif itu umumnya digunakan ketika menyampaikan sesuatu yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan faktanya. Di dalam formula yang positif itu ada subject plus infinitive atau s atau is plus object. Kalau kalimat yang negatif itu untuk menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi atau tidak sesuai dengan fakta. Di kalimat negatif formulanya jadi begini nih. Subject plus does plus not plus infinitive atau is plus object. Karena kalimat ini tujuannya untuk menegaskan bahwa si orang ini memang tidak melakukannya. Kemudian untuk does not sama doesn't ini sama aja ya. Bedanya cuma disingkat. Jadi yang doesn't ini disingkat, yang does not ini yang nggak disingkatnya. Dan yang terakhir, ada kalimat tanya, atau yang nama kerennya itu adalah interrogative sentences. Ini biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau mencari informasi tentang hal-hal yang terjadi. Di kalimat tanya ini formulanya menjadi does atau do plus subject plus infinitive atau s atau is plus object. Jangan lupa tanda tanyanya ya. Untuk kalimat yang positif itu formulanya subject plus infinitive atau s atau is plus object. Saya ulang lagi ya biar nggak pada lupa. Oke, kemudian ada contohnya, he loves to play basketball. Kalau disesuaikan dengan formulanya jadi begini. He masuk subject, loves itu infinitive, itu kata dasarnya itu dari love, terus ditambahin s, jadi loves. Dan kemudian ada basketball sebagai objeknya. Ini ada contoh lainnya, kebetulan saya ambil contoh kalimatnya dari LKS nih. Kalau contoh yang kedua ini kita pakai formula yang satu lagi, yaitu subject plus is atau am atau are. Ini pilih satu ya, jangan tiga-tiganya. Plus object. Ini sama-sama menyebutkan fakta ya. Kalau di bahasa Indonesia ini mungkin seperti SPOK pola kalimatnya. Subject, predikat, objek dan keterangan. Cuman ini sampai objek aja. Walaupun kadang-kadang ada yang pakai keterangan tempat dan waktu juga di dalam kalimatnya. Untuk kalimat negatif itu formulanya subject plus does plus not plus infinitive atau s atau is plus object. Ayo sambil dicatat ya. Untuk contoh kalimatnya itu, he does not love to play basketball. Jika disesuaikan dengan formula, itu he masuk ke subjek. Nah, ini ada does sama not-nya nih. Jadi susunan kalimatnya itu hampir sama seperti yang positif. Cuman bedanya ini ada does sama not-nya, atau do not. Kemudian loves itu infinitive dan diakhiri dengan basketball sebagai objek. Untuk kalimat tanya, itu formulanya seperti ini. Do atau does plus subject plus infinitive, s atau is plus object. Nah, kali ini do atau does-nya ada di depan. Ceritanya dia langsung nanya. Kalau di bahasa Indonesia itu mungkin fungsinya seperti pertanyaan, apakah? Kemudian contoh kalimatnya itu seperti ini. Does he love to play basketball? Jika disesuaikan dengan formula, does kemudian ikuti oleh he sebagai subjek, kemudian ada loves sebagai infinitive dan basketball sebagai objeknya.
Kalau dalam bahasa Indonesia ini menjadi, apakah dia suka bermain bola basket? Wait, what is infinitive? Infinitive itu apa sih? Pasti kalian ada yang penasaran apa itu infinitives. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan apa itu infinitives. Oke, di sini tidak ada perubahan infinitives kepada orang pertama tunggal, kedua tunggal, dan ketiga jamak. I, you, we, they. Yang selanjutnya ada terdapat perubahan infinitives kepada orang ketiga tunggal. She, he, it. Perubahan kata kerja dengan penambahan s atau is. Kata kerja bentuk dasar ditambahkan s. Contoh, read menjadi reads yang berarti membaca, sit menjadi sits yang berarti duduk, stand menjadi stands yang berarti berdiri, run menjadi runs yaitu berlari, rise menjadi rises yaitu bangkit. Kemudian ada kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, ss, x atau z ditambahkan is. Contoh, do menjadi does yang berarti melakukan, kiss menjadi kisses yang berarti mencium, watch menjadi watches yang berarti menyaksikan atau menonton, fix menjadi fixes yang berarti memperbaiki, wash menjadi washed yang berarti mencuci. Kata kerja yang berakhiran dengan y atau y, huruf y biasanya diganti dengan i, kemudian ditambah dengan is. Contoh, study menjadi studies yang berarti belajar, tries menjadi tries yaitu berarti mencoba, fries menjadi fries yang berarti gorengan, biasa digunakan dalam French fries atau kentang goreng. Di sini ada cries yang menjadi cries yang berarti menangis, worry menjadi worries yang berarti khawatir. Kemudian ada beberapa kata kerja yang berakhiran dengan y atau y, hanya ditambahkan s saja. Contoh, say menjadi says yang berarti mengatakan, play menjadi plays yang berarti bermain, buys menjadi buys yang berarti membeli, enjoy menjadi enjoys yang berarti menikmati. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan materi tentang do, does, have, dan has. Do ini pasangannya dengan have dan does ini pasangannya dengan has. Kenapa dipasangkan? Biar nggak ketukar saat mencatatnya dan karena kebetulan mereka juga memiliki kesamaan dengan satu sama yang lain. Sekarang kita mulai ke yang do dulu nih ya. Do ini berlaku kepada orang pertama tunggal, kedua tunggal, dan ketiga jamak atau they, we, I, you. Kemudian kita ulang lagi. They, we, I, you. They ini untuk mereka, we ini kami atau kita, I itu saya atau aku, dan kemudian yang terakhir you, berarti kalian atau kamu. Dan kemudian kita lanjut ke yang have. Yang have ini sama aja ya, cuma berlaku kepada orang pertama tunggal, kedua tunggal, dan ketiga jamak. Ke they, we, are, you juga. Oke, kita ulang lagi. They, we, I, you. Oke, jangan bosan-bosan ya. Kita ulang lagi. They, we, I, you. Kemudian kita geser ke yang does. Untuk yang does ini berlaku kepada orang ketiga tunggal. She, he, it. Kita ulang lagi. She, he, it. She ini untuk dia perempuan, he ini untuk dia laki-laki, dan it ini untuk kata benda. Untuk yang has itu sama dengan yang does, berlaku kepada orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. She untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it untuk menjelaskan kata benda. Oke, that's all for today. Sampai bertemu kembali di video atau di kesempatan selanjutnya ya. Jaga selalu kesehatan dan pola makannya ya. Keep smile and always be happy. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan komentar di video ini. And don't forget to like and subscribe to the channel. That's all from Miss Denisa. See you later.